Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang ini sesuai dengan undangan yang kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa Solidaritas Sampang hendak melakukan atau memberikan penjelasan tentang kasus Sampang hingga sekarang ini dengan beberapa acara, termasuk diantaranya kita akan mendengarkan penjelasan dan analisis dari tokoh-tokoh yang sudah kita undang. Tetapi sebelumnya kami akan menjelaskan sekilas tentang tujuan dari kegiatan ini. Bahwasanya kasus Sampang ini sudah berlalu beberapa bulan, dan hingga sekarang ini penyelesaian tentang kasus Sampang ini masih menyimpan potensi konflik yang besar apabila ini tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh-tokoh yang ada kaitannya dengan kasus ini. Oleh sebab itu kita sebagai pihak yang memiliki concern terhadap kebebasan berkeyakinan dan concern terhadap ketertiban masyarakat pada umumnya, berharap agar kegiatan ini bisa memberikan edukasi sosial untuk semua pihak bersungguh-sungguh melakukan atau bersungguh-sungguh memerankan fungsinya secara benar di dalam kasus per kasus. Penjelasan seperti yang juga rekan-rekan pers sudah ketahui bahwa Kiai Haji Tajul Muluk adalah tokoh Syiah di Sampang yang sekarang ini seharusnya dia sebagai korban, tapi kemudian dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa kami sampaikan terkait dengan laporan dari Rois sebagai pelapor terhadap Ustadz Tajul yang dilaporkan dalam kasus penistaan agama pasal 156A KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan pasal 335 KUHP. Kasus ini dilaporkan di Polres Sampang pada tanggal 2 Januari. Kemudian dilimpahkan ke Polda. Setelah itu Polda berdasarkan gelar perkara pada tanggal 15 Maret menetapkan Ustadz Tajul sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Kemudian dipanggil pada tanggal 19 kalau tidak salah, dan kemudian kami minta penundaan sampai pada tanggal 28 hari Rabu minggu besok ini. Dasar kepolisian menetapkan Ustadz Tajul sebagai tersangka berdasarkan yang kita terima bahwa ada dikeluarkan fatwa dari MUI Kabupaten Sampang yang menyatakan bahwa Ustadz Tajul telah mengajarkan atau menyebarkan ajaran yang sesat. Di antaranya dalam pertimbangan Majelis MUI Sampang, ajaran-ajaran yang disebarkan dan dianggap menista agama itu adalah pertama, tidak mewajibkan sholat Jumat, kemudian Al-Quran yang tidak orsinil, kemudian juga melakukan praktek-praktek nikah mut'ah, lalu sholatnya 3 waktu, diantaranya seperti itu. Kemudian dari fatwa ini, MUI Sampang mengusulkan agar MUI Jatim juga mengeluarkan fatwa yang sama. Jadi MUI Sampang kemudian meminta penetapan juga kepada MUI Jawa Timur untuk mengeluarkan fatwa yang sama. Tanggal 21 Januari 2012 MUI Sampang juga kemudian MUI Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa, tetapi itu lebih umum sifatnya, berdasarkan isinya mengatakan bahwa faham Syiah adalah sesat dan menyesatkan.
dengan pertimbangan yang kurang lebih sama. Atas dasar itulah kemudian ditambah dengan saksi ahli, Polda kemudian menetapkan Ustaz Tajul sebagai tersangka yang akan diperiksa pada tanggal 28 Maret mendatang. Jadi untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkembangan terakhir dari perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Yang pertama, saya menyaksikan video tadi. Saya tidak pernah membayangkan ya bahwa video seperti itu masih terjadi loh di negara yang setelah 12 tahun melakukan reformasi, dan termasuk di dalamnya reformasi dalam konteks menuju negara yang demokratis ya. Jadi proses demokratisasi yang terjadi selama 12 tahun ini di negeri kita, setelah kita mengalami periode yang kita sebut sebagai periode yang Orde Baru yang otoritarian dan represif, itu ternyata itu gagal total ya. Perbaikan hukum sama sekali tidak terjadi. Juga sikap-sikap dan pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu tetap menggunakan pola-pola lama seperti yang dipakai pada masa-masa Orde Baru. Pola-pola penanganan yang represif ya terhadap warga. Karena itu menurut saya 12 tahun usia reformasi kita itu sama sekali tidak membawa pengaruh yang signifikan ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menurut saya adalah agama yang seharusnya menjadi salah satu solusi ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi di Indonesia ini malah menjadi problem. Karena itu ketika saya membaca sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga di luar ya tentang tingkat hostility, tingkat keberingasan masyarakat yang berbasis agama, itu menempatkan Indonesia itu pada ranking yang hampir terbawah. Jadi hanya ada di atas Afghanistan dan Pakistan begitu. Artinya apa? Bahwa tingkat kebencian dan keberingasan masyarakat yang berbasis agama itu semakin tumbuh dan semakin berkembang di negeri ini. Sebetulnya pemerintah harus mencari akar ya dari masalah-masalah ini. Apa masalahnya? Tentu banyak faktor ya yang menyebabkan itu. Tetapi buat saya, pemerintah harus melakukan upaya-upaya konkret untuk mencari ya akar-akar masalah ini di masyarakat. Karena kasus ini terjadi berulang lagi. Selama pemerintah tidak melakukan upaya-upaya konkret yang mencari akar masalah dan kemudian melakukan tindakan yang komprehensif ya mengatasi masalah ini, saya yakin bahwa ini akan menjadi presiden buruk ya bagi masa depan Indonesia yang demokratis. Yang ketiga, saya melihat bahwa polisi kita masih gamang ya di dalam melaksanakan tugasnya. Saya kira polisi itu harus memiliki kewenangan dan juga keyakinan tentang tugas yang dibebankan kepadanya. Polisi tidak mesti harus setuju dengan Ahmadiyah atau dengan Syiah atau dengan apapun kelompok agama apapun, tetapi dia harus tegas di dalam melaksanakan tugas. Saya hanya ingin berikan contoh, di Malaysia perasaan anti Ahmadiyah atau anti Syiah itu juga terbangun dalam masyarakatnya, tetapi karena polisi di sana itu tegas, jadi setiap kali ada keinginan masyarakat untuk melakukan attack ya, penyerangan terhadap kelompok yang dianggap sesat dan tidak sealiran, polisi itu berdiri paling depan dan mengatakan, kalau kamu berbuat makar, maka kamu berhadapan dengan saya. Ini loh, jadi polisi itu harus meletakkan diri pada fungsi yang sewajarnya, pada fungsi yang seharusnya begitu, sebagai agen pengaman, pelindung, bukan membiarkan. Karena itu saya menyesalkan perilaku polisi yang justru menjadi bagian dari kericuhan dan bagian dari munculnya berbagai perilaku anarkis di masyarakat. Dan yang keempat, institusi pengadilan kita, saya pikir ketika dia menetapkan Ustadz Tajul Muluk sebagai tersangka,
itu adalah keputusan yang amat sangat keliru. Karena itu saya pikir pengadilan kita dan ya aparat yang terkait dengan itu, para jaksa, para hakim, saya pikir mereka harus belajar lagi ya tentang hukum pidana dan hukum lain yang menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dia harus membaca kembali konstitusi, Pancasila, dan sejumlah undang-undang yang kita sudah, apalagi undang-undang yang terkait dengan penegakan human rights di negeri ini. Saya berharap bahwa para pengambil keputusan, terutama di pengadilan, itu meninjau kembali berkas dari Ustadz Tajul Muludiki, dan saya pikir penetapan beliau sebagai tersangka adalah sebuah perbuatan yang sangat-sangat keliru, bahkan itu adalah sebuah pelanggaran HAM yang sangat berat. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira peristiwa Sampang ini sekali lagi memperlihatkan kepada kita secara telanjang tentang kesesatan bernegara ini. Bahwa demokrasi bergerak ke arah demokrasi yang sifatnya kriminal gitu. Betapa tidak, di satu sisi kita sekarang berada dalam situasi ketika para pemimpin politik pemerintahan sedang giat-giatnya mengkampanyekan sosialisasi 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan lain-lain. Dan tentu saja isu ini, isu kebebasan beragama, isu kemajemukan, berada dalam jantung wacana ini gitu. Tetapi di sisi lain diri tidak dapati bahwa perilaku aparatur negara menunjukkan bukan berpihak pada konsepsi 4 pilar, bukan berpihak pada konsepsi Pancasila, konsepsi konstitusi, konsepsi human right, tapi berpihak pada anasir-anasir kriminal di dalam masyarakat gitu. Jadi mestinya kan ini prosedur standar bagi penyelenggara, bahwa pertama-tama kan polisi ini nggak usah tahu keyakinannya apa, sholatnya seperti apa. Yang dia tahu prinsipnya adalah pertama-tama protap polisi itu hak setiap warga itu harus dilindungi, itu saja. Dan dia harus mencegah sebisa mungkin justru elemen-elemen kekerasan bisa mengekspresikan dirinya. Ini kan kebebasan positif sebenarnya keyakinan agama itu, kebebasan untuk tidak dipersekusi, tidak ditimpa kekerasan, prinsip-prinsip habeas corpus, prinsip-prinsip orang tidak bisa diperlakukan semena-mena tanpa proses-proses hukum dan lain-lain. Jadi pertama ini menunjukkan aparatur negara ini benar-benar buta tuli. Sebenarnya tidak pantas untuk jadi aparatur negara, karena sebagai penyelenggara negara tidak mengerti prinsip-prinsip kenegaraan itu sendiri. Gitu. Saya kira. Kedua, berulang kali kita dapati peristiwa-peristiwa kekerasan beragama itu dengan argumen yang standar, yang berulang-ulang, yaitu biasanya ada keresahan di dalam masyarakat, ada penodaan terhadap agama, yang sebenarnya kalau kita cek, selidiki secara lebih cermat, sesungguhnya yang resah itu siapa? Dalam kasus Syiah ini kan sudah ratusan tahun ada di bumi Nusantara. Bahkan kalau kita percaya pada studi-studi yang punya bobot akademik yang terukur seperti Abu Bakar Aceh dan lain-lain, barangkali sebenarnya Islam yang masuk ke Indonesia ini pertama-tama sebenarnya Islam Syiah sebenarnya, baru Sunni belakangan. Dan sebegitu jauh, meskipun barangkali secara akademik ini bisa debatable, tapi setidak-tidaknya sudah ratusan tahun Syiah hidup di Nusantara, bahkan mempengaruhi tradisi-tradisi keagamaan Nusantara, terutama yang dipraktekkan di dalam beberapa tradisi NU dan lain-lain. Dan ini amat mencengangkan. Madura ini kan sebenarnya basis dari orang-orang NU yang mestinya biasa menerima soal-soal tradisi keagamaan seperti ini. Jadi masyarakat itu sebenarnya sudah hidup berdampingan, peaceful coexistence begitu lama. Jadi kalau ada yang resah, pasti bukan rakyat biasa itu. Pasti ada konflik kepentingan antara tokoh-tokoh elit tertentu, termasuk dalam tokoh-tokoh keagamaan, yang juga bertaut dengan kepentingan politik lokal, tapi juga bertaut dengan relasi-relasi politik internasional dalam peta-peta persaingan global antara
pelaku-pelaku, aktor-aktor, agen-agen terpenting dalam dunia Islam kan begitu. Tetapi dalam hal ini menurut saya, negara justru dalam menghadapi situasi seperti ini harus berdiri tegak di dalam prinsip republikanisme, yaitu satu prinsip justru ketika keyakinan semakin beragam, arus-arus internasional semakin kuat, gejala-gejala lokalisasi masih meruyak, justru disitulah negara harus berdiri tegak lurus di atas prinsip-prinsip konstitusional, prinsip-prinsip Pancasila, prinsip-prinsip human right. Kita ini memiliki segala ukuran untuk mengatakan apa yang terjadi di Sampang itu betul-betul satu bentuk pelecehan dan pelanggaran maha besar terhadap konvensi-konvensi internasional di bidang human rights yang sudah kita ratifikasi. Itu pelanggaran besar terhadap prinsip ketuhanan yang berbudaya dan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan, semua seluruh sila-sila Pancasila ini jelas dilanggar. Ini juga jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip gagasan-gagasan reformasi yang ingin menegakkan prinsip-prinsip HAM dan lain-lain itu. Jadi kalau kita simpulkan, saya kira di dalam negara yang paling buruk sekalipun, tugas politik, tugas penyelenggara negara kan memastikan adalah pertama membela yang korban, membela yang teraniaya, bukan justru korban dijadikan harus menanggung penderitaan secara ganda karena dia diserang oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari negara. Jadi saya kira kita tidak boleh membiarkan hal ini semua terjadi, dan kita tidak ingin masa depan Indonesia ini kembali ke zaman purba ketika hukum rimba berlaku. Bahkan di rimba pun kan ada aturan main, no? Kita tidak bisa mengatakan hukum rimba karena di rimba pun ada otoritas. Di sini itu tidak ada otoritas yang bisa menjamin suatu keamanan. Dan pada akhirnya saya ingin mengatakan, karena peristiwa ini terjadi seperti kasus GKI Yasmin, di mana MA juga sudah mengambil keputusan tapi tidak bisa dieksekusi di bawah, dan kasus-kasus persekusi terhadap agama ini mulai Ahmadiyah dan sekarang Syiah dan lain-lain terus berlanjut. Dan menurut undang-undang tentang otonomi sebenarnya masalah-masalah keagamaan ini sebenarnya otoritas pusat. Jadi pusat juga tidak bisa cuci tangan mengatakan itu masalah daerah gitu. Dan oleh karena itu Presiden di forum-fora internasional dengan gagah berani mengatakan Indonesia ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia gitu. Tetapi secara substantif saya kira demokrasi kita bergerak secara mundur, karena prinsip substantif justru tadi kita boleh mengatakan Orde Baru banyak pelanggaran HAM terjadi, tapi saya bisa berani mengatakan di zaman Orde Baru yang katanya otoritarian sekalipun, orang-orang Syiah, orang-orang Ahmadiyah tidak pernah dikejar-kejar. Mereka dibiarkan hidup secara wajar. Dan oleh karena itu kalau kita sekarang bicara demokrasi tapi pada kenyataannya secara substantif jauh lebih buruk daripada perkembangan Syiah dan Ahmadiyah mungkin di zaman Orde Baru, berarti apalagi yang bisa kita banggakan dengan Orde Reformasi ini. Saya kira itu. Terima kasih. Sebenarnya peristiwa Sampang ini sekali lagi menunjukkan betapa gagalnya sebenarnya negara, dan terutama juga beberapa gagalnya penegakan hukum. Ya. Kita lihat sebenarnya kasus-kasus klinis juga sudah ada sebelumnya. Ya. Sampai sekarang pun bahkan misalnya orang-orang Ahmadiyah di Mataram itu masih tinggal di pengungsian. Jadi dalam derajat yang hampir sama dan mungkin skalanya lebih besar, itu juga terjadi pada beberapa kelompok lain. Dan saya kira kalau peristiwa yang seperti ini akan dibiarkan, saya kira implikasinya atau konsekuensinya bisa sangat besar. Dan saya kira tidak hanya akan menyangkut juga soal agama, tapi juga tidak hanya menyangkut soal sekte-sekte atau aliran-aliran di dalam Islam, tapi juga akan sangat luas kecenderungan untuk bisa masuk ke agama lain,
ke juga soal-soal yang tidak hanya menyangkut agama, tapi juga soal kesukuan dan soal. Dan saya kira ini satu hal yang makin mengkhawatirkan untuk kita. Saya ingin menggarisbawahi tadi Bu Musda dan Yudi bilang bahwa ini gagalnya dari penegakan hukum. Dan saya kira saya sedikit mungkin akan menggarisbawahi dalam konteks media. Saya kira teman-teman wartawan semua, kita semua media punya satu kewajiban yang besar dalam hal ini. Yang pertama, saya kira kalau kita melihat peristiwa seperti ini, kita harus meliput dengan jauh lebih komprehensif. Saya kira agak disayangkan bahwa sebenarnya kasus-kasus seperti ini seperti tenggelam begitu saja ya. Jarang sekali diliput secara mendalam dan kemudian juga secara komprehensif. Kalau saya secara komprehensif tidak hanya memperlihatkan bagaimana kekerasannya, tapi juga tadi Bu Musdah bilang bagaimana kita mencari akar persoalan. Kalau kita mencoba melihat akar persoalan, kita tidak hanya melihat permukaan kekerasan, tapi juga kita melihat konteks dari hukum, konstitusi dan segala macam. Bagaimana itu didiskusikan jauh lebih intensif, lebih keras, tidak hanya membicarakan dari aspek human interest atau kekerasan, tapi kita membicarakan dalam konteks bernegara. Saya kira itu salah satu tanggung jawab kita sebagai wartawan untuk meliput itu dengan lebih mendalam. Nah, mudah-mudahan dengan liputan yang lebih mendalam kita akan mencapai akar. Sebenarnya persoalan ini apa, di mana problemnya? Dan mudah-mudahan salah satunya kita bisa menemukan cara bagaimana negeri ini bisa menegakkan hukum dengan lebih baik. Ya. Kalau kita lihat dalam banyak kasus, saya kira salah satu problem besarnya adalah kita tahu bahwa institusi polisi kita adalah salah satu institusi yang paling korup. Itu salah satu yang mungkin kita bisa lihat. Jadi mereka seperti tidak punya moral authority untuk melakukan penindakan dan segala macam. Ini satu problem besar. Ini saya kira satu PR buat media untuk meliput ini dengan lebih komprehensif, lebih mendalam, dengan konteks, dengan sejarah. Tadi Yudi memperlihatkan misalnya bahwa Syiah itu sudah lama sekali, dan tradisi tabligh di Padang itu diilhami oleh Syiah. Dan kenapa baru sekarang jadi problem? Apa masalahnya sebenarnya? Ini salah beberapa aspek ini saya kira yang perlu diliput oleh banyak teman-teman wartawan. Dan aspek yang kedua, saya kira yang terakhir, wartawan juga punya kewajiban untuk to give voice to the voiceless. Jadi sebenarnya memberikan suara kepada orang-orang yang tidak punya suara, orang-orang yang terpinggirkan, dan dalam hal ini adalah minoritas. Kita tahu bahwa di Indonesia Muslim, Sunni itu mayoritas, ya. Kalangan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu minoritas. Jadi kita juga harus punya empati yang lebih besar kepada teman-teman Muslim untuk membela orang-orang yang terpinggirkan. Dan dalam kasus ini seperti Ahmadiyah dan Syiah, itu satu kewajiban jurnalistik saya kira untuk membela dalam arti dalam konteks juga kenegaraan. Saya kira jelas sekali dalam konstitusi, tidak hanya dalam jurnalistik, dalam konstitusi kita ada perlindungan terhadap kaum minoritas. Kita bisa lihat di Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau pemerintah tidak melakukan itu, sebenarnya pemerintah ini salah satu pemerintah yang konstitusional. Gitu. Saya kira dalam konteks itulah sebenarnya media bisa punya peran untuk bagaimana tidak hanya meliput, tapi mendiskusikan ini lebih intensif dalam aspek-aspek yang mendasar. Saya kira terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, kami baca satu-satu ya. YLBHI, LBH Jakarta, Kontras, Aman, Sejuk, Elsam, HRWG. Begitukah cara membacanya? Ya, betul. Takutnya dibaca Inggris. Ya. ICRP, silakan. Ahlul Bait Indonesia, perwakilannya untuk berdiri di belakang, dan yang akan membacakan adalah Bapak Alphonse dari LBHI. Siaran pers Aliansi Solidaritas Sampang. Ancaman terhadap kemerdekaan beragama terkait kriminalisasi Kiai Haji Tajul Muluk dalam kasus Ompet Sampang Madura. Terkait penetapan Kiai Haji Tajul Muluk sebagai tersangka atas kasus penistaan agama oleh Kapolda Jawa Timur, kami dari Aliansi Solidaritas Sampang menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas kriminalisasi ini. Meskipun banyak sumber menyebutkan bahwa kasus Ompet adalah persoalan internal keluarga, namun nyatanya kasus ini menjadi suatu isu keagamaan yang gemanya hingga ke tingkat nasional. Persoalan yang semula bersifat internal keluarga ini melebar menjurus sebagai persoalan SARA.
Sampai kini kami terus mengikuti perkembangan kasus ini dari berbagai sumber, baik eksternal maupun internal. Penetapan Kiai Haji Tajul Muluk sebagai tersangka tanpa didahului proses hukum yang berlaku, menurut kami adalah sebuah tindakan pengabaian atas prinsip-prinsip keadilan yang menjadi harapan masyarakat banyak. Fakta-fakta yang kami peroleh malah amat bertentangan dengan penetapan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Kiai Haji Tajul Muluk dan keluarganya adalah korban yang menuntut keadilan atas tindakan para penyerang yang membakar rumah dan tempat ibadah mereka. Sementara para pelaku pembakaran dan penyerangan yang secara kasat mata terekam baik oleh media cetak maupun elektronik masih bebas berkeliaran. Alangkah ironis jika Kiai Haji Tajul Muluk yang sejatinya adalah korban malah sebaliknya ditetapkan sebagai tersangka. Pengabaian fakta-fakta kasat mata tersebut oleh aparat penegak hukum di negara hukum seperti negara Republik Indonesia yang kita cintai ini merupakan presiden buruk yang bersama-sama harus kita cegah agar tidak sampai membuat masyarakat luas semakin putus asa atas penegakan hukum di negeri ini. Dalam kesempatan ini kami Aliansi Solidaritas Sampang mendesak hal-hal sebagaimana berikut. 1. Menghentikan kriminalisasi terhadap Kiai Haji Tajul Muluk dengan mencabut statusnya sebagai tersangka, karena faktanya Kiai Haji Tajul Muluk adalah salah satu korban, bahkan korban utama dalam kasus penyerangan dan pembakaran Omben. 2. Mendesak aparat hukum, dalam hal ini terutama institusi kepolisian, dapat bertindak sebagai penegak hukum yang adil dan netral. 3. Menindak aparat para pelaku pembakaran dan tokoh provokator kerusuhan di Omben yang masih terus melakukan perbuatan melawan hukum sampai sekarang. 4. Mendesak aparat kepolisian menjamin perlindungan kepada para korban yang sampai saat ini masih mendapatkan ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak. Demikian secara pers ini kami sampaikan. Jakarta, 25 Maret 2012, Aliansi Solidaritas Sampang, Yayasan LBH Indonesia. 2. Usman Hamid atau yang mewakili pada saat ini Kontras, Tantowi Yahya, Tantowi Anwari, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk. 4. Maskur Hasan, The Asian Muslim Action Network Aman Indonesia atau RUBI. Hoirul Anam, Human Rights Working Group atau HRWG. Zainal Abidin dari Elsam. Dawang Daharjo, Lembaga Studi Agama dan Filsafat LSAF Indonesia. Rumadi The Wahid Institute. Uli Parulian Sihombing ILRC. NIA Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika ANBTI. Tasning Ikhlas, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia YLBHU. Demikian, terima kasih.